Yesus ke sorga. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah pada hari ini. Saudara-saudara, saat ini hari ke-40 setelah kebangkitannya berkumpul untuk mengenal saat Yesus membawa murid-muridnya keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema, mengenal Dia dengan benar. Mari berdiri untuk kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi nyanyian rohani pasal 1 ayat 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, damainya besertamu. Dan bagimu juga. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah pelanggaran kami di hadapan-Mu. Terluka oleh tingkah ujar
mesra. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan. Yohanes 14 ayat 18-19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dan sesaat lagi dunia tidak melihat aku. Kamu melihat. Sebab aku hidup dan kamu. Amin. Sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, sudah tangkip padamu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lukas 24 ayat 51-53 berkata, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan Kita bermazmur secara bergantian. Mazmur terambil dari Mazmur 47 ayat 1-10. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita. Suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Banggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Mazmur Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Mazmurlah dengan Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas kakinya Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu, dan elukanlah Raja mulia, Dia yang menang habislah perang. Musuh berteluk-teluk bersujud, tapi kau merendah waris dunia. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari siapkan bagian firman Tuhan untuk menjadi bagian bacaan kita saat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11.
Pembacaan yang berikutnya Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Dan pembacaan Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Injil menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Kita berdoa. Di kesempatan indah di hidup yang Tuhan anugerahkan ini, kami yang adalah umat milik kepunyaan Tuhan, datang menaikkan syukur dan terima kasih karena Tuhan menganugerahkan kami kesempatan memperingati keajaiban kuasa Allah melalui kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke sorga. Layakkan kami menyembah-Mu ya Tuhan. Bersihkan hati dan pikiran kami. Dan ampuni dosa kami Tuhan, untuk kami layak saat ini menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1, ayat 1 sampai dengan 11, firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau yang ditetapkan, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea,
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Dari Efesus 1 ayat 15 sampai 20. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepadamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya dari orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatunya. Sekian sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Bahagia yang mendengar dan setia melakukannya. Kure sumanga.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur tahun ini kita masih dianugerahkan hidup dan kesempatan oleh Tuhan. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada Efesus 1 ayat 15 sampai 23, itu bahan utama kita. Kita renungkan di bawah sorotan tema mengenal Dia dengan benar. Itu tema kita, mengenal Dia dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada ungkapan yang katakan tak kenal maka. Banyak orang Kristen yang hanya sekedar mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal dengan baik dan benar siapa Kristus atau Tuhan yang disembah. Orang yang mengenal Allah dengan benar pasti akan selalu hidup dekat dan di dalam Allah. Dia tidak akan jauh dari Allah. Karena dia kenal siapa yang dia sembah. Orang yang mengenal siapa Allah dengan benar, itu akan nyata lewat hidupnya yang selalu mengasihi Allah. Tidak menduka citakan Allah. Pertanyaan sekarang adalah, silakan Bapak Ibu tanya dengan diri sendiri. Apakah kita telah mengenal Allah dengan benar? Dan karena itu mengatakan, Dia segala-galanya dalam, dan aku mengasihinya. Coba kita pikir dan renungkan sejenak. Dalam satu hari saja, apa yang ada di pikiran kita? Apa yang kita keluarkan atau ucapkan atau perkatakan? Apa yang kita perbuat, itu satu hari saja. Menyenangkan Tuhan atau lebih banyak menyedihkan Tuhan. Dari sini kita akan tahu seberapa besar dan dalamnya saya mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam perikop bacaan kita tadi sangat terkesan dengan iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Efesus. Paulus sangat terkesan dengan iman dan kasih yang dinampakkan dalam kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Jemaat tidak hanya sekedar mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka sungguh-sungguh menyatakan hidup beriman mereka secara benar. Karena Paulus menjumpai bagaimana iman jemaat di Efesus yang mengenal Allah dengan benar, maka Paulus menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan Paulus terus mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Perikop bacaan kita ini adalah doa Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus. Apa yang menjadi doa Rasul Paulus? Ketika dengan luapan syukur dia mendapatkan bagaimana iman yang benar yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Ayat 17 katakan begini. Agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka supaya jemaat punya pengenalan yang benar tentang Allah. Kalau jemaat punya pengenalan yang benar tentang Allah,
itu diuraikan lagi oleh Paulus. Ayat 18 dikatakan, agar mereka memiliki hati, mata hati mereka terang dan dapat memahami kekayaan kemuliaannya. Kalau umat punya pengenalan yang benar tentang Allah, maka mata hati mereka terang dan dapat memahami kekayaan kemuliaan yang ditentukan Allah bagi orang kudus. Ayat 18. Ayat 19 mengatakan, mengenal betapa hebatnya kuasa bagi kita yang percaya. Kita bisa mengenal bagaimana kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Ayat 19 dan ayat 20 mengatakan, mengenal bahwa semua itu telah dikerjakan Allah dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dan duduk di sebelah kanan Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, kebangkitan dan kenaikan Kristus itu adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Dia telah naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Ini bukti bahwa Dia benar-benar Allah. Dia ditinggikan, dimuliakan, hormat, kuasa, dan kemuliaan ada padanya. Ayat 21 sampai 23. Berarti kita harus mengenal bahwa kita menyembah Allah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ditinggikan, yang kemuliaan ada padanya. Dia adalah kepala dan jemaat adalah tubuhnya. Sebagai kepala berarti ada jaminan dan kepastian akan memimpin umatnya melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap orang yang berada di bawah pimpinan dan menyatakan ketaatannya secara benar kepada Allah, maka sudah pasti kuasa Allah akan nyata dan dialami. Banyak orang yang mau mengalami kuasa Allah dalam hidupnya, tapi dia tidak mengenal dengan benar siapa Allah. Dan karenanya dia tidak menyembah secara benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betapa pentingnya umat mengenal dengan baik dan benar Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau umat mengenal dengan baik dan benar siapa Allah di dalam Yesus Kristus, maka umat akan memiliki iman yang tangguh untuk dapat melewati setiap bentuk pergumulan dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu, seberapa besar dan dalam pengenalan kita kepada Allah. Secara real, ini kita tidak bisa pungkiri. Masih banyak orang Kristen yang tidak punya pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Dan karena itu segala bentuk penyembahan yang dilakukan masih sebatas ritual dan formalitas belaka. Hal sederhana saja Bapak Ibu. Kalau kita punya pengenalan yang baik tentang Allah, kita mau Allah selalu hadir dalam hidup kita. Kita hidup di dalam Dia, itu berarti kita mengenal siapa Allah. Secara sederhana, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau misalnya dijadwalkan Presiden akan berkunjung di rumah kita, Bapak Ibu mau sambut dengan sukacita? Pasti ya. Jangan dibatalkan ya. Kalau dibatalkan kan rugi ya. Itu mau berjumpa dengan presiden kan? Ya.
Sekarang kalau Allah dijadwalkan berkunjung di rumah kita lewat ibadah keluarga, mau sambut dengan sukacita? Mau? Puji Tuhan, berarti minggu depan tidak akan ada lagi pembatalan-pembatalan dalam ibadah keluarga. Ya, itu kan bentuk, itu hal sederhana, tapi di situ kita bisa paham. Ini Allah yang mau mendatangi kita, Allah yang mau berjumpa dengan kita. Seberapa besar kita mengenal Dia sebagai Allah kita, sumber hidup, sumber berkat yang kita nikmati selama ini. Ya, itu sangat sederhana Bapak Ibu. Sehingga saya katakan, realnya masih banyak orang yang mengikuti, yang menyatakan penyembahan hanya sekedar ritual dan formalitas, tidak memahami dengan benar. Makanya kalau ada hal-hal terkait penyembahan, kalau tidak berkenan di hati susah diterima. Padahal penyembahan kita itu adalah karena bentuk kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan itu mendatangkan berkat. Amin Bapak Ibu. Jangan tolak Bapak Ibu. Itu ada berkat. Karena kita menyembahnya hanya dalam hal formalitas dan ritual, tidak heran kalau dalam hidup ini banyak kita jumpai kehidupan iman yang rapuh dan gersang. Banyak orang yang imannya dibangun dari pengenalan dan kesaksian orang lain. Tidak apa-apa. Ini bukan hal yang salah. Tapi lebih penting jika kita sendiri punya pengalaman dan pengenalan pribadi dengan Tuhan. Salah satu contoh, kita biasa katakan begini, saya dengar hamba Tuhan berkata demikian. Saya dengar pengalaman teman saya berjumpa dengan Tuhan dan dia dipulihkan. Saya dengar di YouTube atau TikTok bagaimana kesaksian hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi tidak salah. Tetapi apa pengenalanmu? Banyak kali kita hanya bersaksi tentang kesaksian orang lain, pengenalan orang lain. Bagaimana pengenalanmu secara pribadi? Bagaimana pengalamanmu secara pribadi dengan Tuhan? Jangan cuma kata pendeta Yulia, jangan cuma kata pendeta Amos. Tapi bagaimana, tidak salah juga, saya katakan tidak salah. Kata pendeta di YouTube yang saya dengar, tidak salah. Tetapi apa katamu? Bagaimana pengenalanmu? Bagaimana pengalaman pribadimu? Tuhan. Bapak Ibu, untuk punya pengenalan yang benar, dibutuhkan perjumpaan dengan Tuhan secara intens, terus menerus. Jadi kalau misalnya cuma hari Minggu saja kita datang buka Alkitab, bagaimana caranya kita punya pengenalan yang benar? Dibutuhkan perjumpaan dengan Tuhan secara terus-menerus. Murid-murid saja yang sudah bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan masih belum mengenal secara benar Yesus. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus. Dan karena itu perlu untuk punya waktu berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dan tentunya kita tidak dapat mengenal dengan baik kalau yang paling penting, kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup kita. Dan karena itu untuk punya pengenalan yang baik, maka dibutuhkan adalah kita membuka kehidupan kita, dikuasai dengan Roh Kudus, punya waktu terus-menerus berjumpa dengan Tuhan lewat doa dan firman-Nya. Para murid saja, kalau kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul, tidak mengenal dengan baik karya Yesus di dalam dunia. Mengapa? Di situ mereka keliru memahami karya Yesus. Pikirnya Yesus itu datang hanya membebaskan secara politis, hanya membebaskan mereka dari berbagai tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Dan karena itu memang ditekankan
penantian akan Roh Kudus itu penting, karena hanya Roh Kudus yang dapat memberikan pengertian sehingga dapat mengenal dengan benar. Dan setiap orang yang memiliki pengenalan yang benar tentang Allah akan terdorong untuk selalu bersaksi tentang kuasa Allah yang membebaskan. Ibu saudara-saudara, peringatan iman yang kita nyatakan hari ini, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga, semakin meneguhkan iman kita bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Sehingga iman kita semakin teguh untuk menjalani hidup dan menjawab panggilan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Selamat memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan Yesus naik ke sorga. Adalah pengakuan iman kita yang menyatakan bahwa Ia adalah Allah. Dan karena itu hiduplah dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Sehingga iman kita terus bertumbuh. Teguh. Hingga saatnya kita dimuliakan bersama-sama dengan Bapa. Mari bersama kita menaikkan doa sempurna yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah, datanglah kerajaan, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami, dan ampunlah kami, seperti kami juga punya orang, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami punya kuasa dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita ikrarkan pengakuan iman kita dalam bentuk pujian dengan kita menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan bersorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh. 47 ayat 2 hingga 3.
Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Bahan, mari kita menyanyi Besarlah Untungku ayat pertama sampai dengan keempat. Besarlah untukku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menggeru, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Penyakit adalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meskipun puanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, bukan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Masih ada persembahan dalam bentuk pujian dan paduan suara jemaat. Kalau ada PWGT,
Baik. Ya, kita tenangkan hati, kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dalam memperingati peristiwa iman, menyaksikan bagaimana karya kuasa Allah melalui kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami diberikan kesempatan untuk menyembah-Mu dalam satu persekutuan sebagai keluarga Allah. Bahkan kami bersyukur kebenaran firman-Mu diperdengarkan lagi kepada kami, sehingga kami tidak hanya sekedar memperingati, tapi kami memaknainya dalam hidup kami. Bagaimana kami sungguh-sungguh memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang telah naik duduk di sebelah kanan Bapa. Bahwasanya kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Sehingga di kehidupan kami dapat mewujudkan pengenalan yang benar itu lewat sikap hidup kami, lewat semua perbuatan-perbuatan kami. Untuk menyenangkan Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkan hidup kami. Kuasai kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal dengan benar. Kami sungguh percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, sehingga menghasilkan buah-buah dalam bentuk ketaatan yang sungguh untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Allah Bapa dalam sorga, di kesempatan pada saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk menyatakan tanda syukur lewat pundi persembahan yang sudah diedarkan. Kuduskanlah ya Tuhan, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Ajar kami menggunakannya dengan baik sesuai dengan maksud Tuhan memberikan kepada kami. Untuk kami pakai, memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Berkatilah ya Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan, berikan kesabaran, karuniakan iman yang teguh Tuhan, untuk menanti waktu Tuhan, bahwasanya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Di tengah-tengah perjuangan mereka dengan takut dan andalkan Tuhan. Anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan, diberkati tumbuh kembang mereka, diberkati mereka dalam perjuangan di bangku pendidikan, untuk mereka menggapai hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah sedia. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah lanjut usia, tetap berikan semangat, penuhi dengan sukacita dari Tuhan, menikmati kehidupan di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam persekutuan. Kami satukan hati dan iman kami mendoakan jemaat Tuhan yang sedang dalam gangguan kesehatan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan
entahkah mereka terbaring di rumah atau di rumah sakit. Berkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan. Yang sedang menghadapi berbagai pergumulan, kuatkan iman mereka Tuhan. Untuk berserah penuh kepada Tuhan, tidak menyerah dengan keadaan, meyakini bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk memberikan jalan keluar. Sehingga terus berserah. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, dan bentuk-bentuk sukacita yang lainnya. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu. Berkati kami hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, atau tim yang sedang dibentuk melaksanakan kegiatan bersama-sama dalam jemaat. Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat untuk mengenal kehendak Tuhan. Sehati sepikir untuk kami bersama-sama melaksanakan pelayanan. Sehingga persekutuan terbangun dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan. Sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami tidak pernah lupa mendoakan bangsa dan negara kami. Pemerintah kami beri hikmat dalam menjalankan roda. Semua pelayanan-pelayanan yang akan dilangsungkan di tengah-tengah jemaat Tuhan berkati. Supaya program pelayanan berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan. Ini syafaat kami. Sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Disilakan Tuan.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian yang sudah disampaikan oleh paduan suara jemaat. Mari berdiri. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah, Tuhan kasihilah dan percayalah Dia. Ia telah pergi, Ia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, hiduplah mengenal Dia dengan benar. Dia yang telah pergi akan datang kembali untuk kita sekalian. Arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyi dari Kidung Jemaat 200. Agungkan kuasa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu pengumuman yang dikhususkan untuk PWGT. Diharapkan kepada seluruh PWGT Jemaat Keramat untuk hadir pada ibadah BKSWKK yang akan dilaksanakan besok pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, pukul 16.00 sampai selesai atau jam 4, tempat GPIB Getsemani, Jalan Kesatrian nomor 50, Cilincing, Jakarta Utara, depan Asrama Brimob, Cilincing, Jakarta Utara. Jadi kami mohon hadiran seluruh PWGT Jemaat Keramat besok hadir pada ibadah tersebut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati anugerah Tuhan melalui hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus